Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang, ada beberapa dalil ya, pembahasan tentang dosa besar yang berkaitan dengan zina ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa dalil yang dinukilkan Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan lalu sampai di mana ya, hadis yang mana, ada yang ingat nggak? Hadis yang keberapa gitu, ayat yang keberapa, ada ingat nggak atau lupa? Lupa ya, udah sebulan soalnya. Benar ya, udah sebulan ya, jadi lupa. Dimaklumi ya, karena yang hadirnya senior semua ya. Gampang lupa ya, mudah-mudahan ya, meskipun kita ya hafal itu lebih utama lagi ya. Kalau misalkan kita tidak hafal dari dalil yang kita jelaskan, ya minimal kita memahami ya, memahami bahwasanya dalil ini menjelaskan A, B, C dan yang lainnya, meskipun kita tidak hafal. Tapi kalau misalkan bisa hafal, itu luar biasa ya, itu nilai plus keutamaan bagi kita semuanya ya. Yang ada di tulisan saya ini itu adalah tentang dalil yang belum tersampaikan yang dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, yaitu adalah sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ya, yaitu adalah tentang pertanyaan yang ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebelum menjelaskan lebih jauh, sedikit di murojaah dulu ya. Minimal ketika di rumah tidak murojaah ya, murojaah sebelum memulai pembahasannya, biar ingat lagi, biar nyambung lagi ya. Jadi kalau nggak diulang lupa lagi maksudnya gimana gitu ya, nyambung dari yang sebelumnya. Ya, di penjelasan sebelumnya banyak dalil-dalil yang menjelaskan bahwasannya perbuatan zina ya, itu adalah dosa yang paling besar setelah kesyirikan dan membunuh jiwa ya. Makanya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita jelaskan di penjelasan sebelumnya ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Al-Furqan ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi
wa la yaznuna wa may yaf'ala dzalika yalqa athaman. Dalam surat Al-Furqan ayat 68 dikatakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan, tidak berdoa kepada selain Allah, tidak meminta kepada selain Allah, tidak tabarruk, tidak meminta keberkahan kepada selain Allah. Ya, kenapa? Ya, maksudnya tidak berdoa di sini banyak, tidak ibadah maksudnya. Karena sebagian kita yang berpendapat, oh saya enggak melakukan kesyirikan, saya tidak berdoa kepada orang tersebut, tetapi saya meminta keberkahan. Ya, sama saja ya, keberkahan itu yang memiliki siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya banyak sebagian kaum muslimin ya, mereka ya saya enggak meminta apa-apa kecuali meminta keberkahan dari yang dianggap orang yang alim ketika sudah meninggal dan yang lainnya ya. Bahkan sebagian kita ini karena betul-betul belum memahami apa yang dijelaskan dalam syariat, sehingga banyak di antara kaum muslimin itu, saya pernah ngisi di mana saya lupa ya, pokoknya saya ngisilah di salah satu tempat kajian ibu-ibu. Ketika itu ditanyakan, Ustadz kira-kira boleh enggak nyimpen air gitu. Saya bilang, masa Ustadz yang dikasih minum? Ya haruslah, saya bilang. Saya tahu maksud pertanyaannya, saya paham. Ya saya jelaskan, ya masa yang isi nggak dikasih air minum? Oh bukan Ustadz, maksudnya bukan itu, tapi nyimpen banyak air ya di depan Ustadz. Nah kalau itu nggak usah, saya bilang. Segelas saja saya cukup, kadang segelas juga nggak habis ya, apalagi disimpan banyak botol. Sekarang bukan banyak botol lagi, galon, serius ya, galon. Saya lihat sendiri. Ini bukan dusta, bukan bohong, saya lihat sendiri. Saya suka Jun itu bukan aqua lagi yang disimpan tuh di depan saja, galon, serius. Wallahi itu galon simpan. Tujuannya apa? Berkah. Ya, padahal saya sering mengingatkan, Nabi SAW menjelaskan kepada kita semuanya. Kita ya, kalaupun seandainya nggak nyimpan air ya, kayak gini nih nggak ada air nggak, jangan-jangan ada lagi. Nggak disimpan di sini enggak ya, kita nggak nyimpan air, wallahi Allah akan memberikan keberkahan kepada kita semuanya ya. Karena Nabi SAW menjelaskan kepada kita semuanya ya, bahwasanya sebuah kaum, seseorang ya, yang mereka berkumpul fi baitin min buyutillah, mereka berkumpul di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasuna, dan mereka saling mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis ya, menjelaskan Al-Qur'an dan hadis, mengerjakan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ Nabi mengatakan apa? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan memberikan ketenangan, dan ketenangan itu bagian daripada keberkahan. Nabi di sini katakan siapapun yang berkumpul di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan Al-Qur'an dan sunnah, saling mengajarkan di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan memberikan rahmat ya, memberikan kasih sayangnya, bahkan memberikan ampunan kepada kita semuanya sampai pulang ke rumah kita tidak memiliki dosa. Tapi apa syaratnya? Mempelajari atau saling mempelajari Al-Quran dan sunnah di situ. Nggak pernah Nabi memerintahkan barang siapa yang berkumpul di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Quran dan sunnah dan meletakkan air di situ mendapatkan keberkahan. Nggak ada hadis satupun yang menjelaskan tentang itu. Ya, maksudnya ini menjelaskan kepada kita, walladzina yad'una ma'allah, keberkahan itu bukan dari ustad, bukan dari kiai. Keberkahan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak perlu menyimpan air ya. Ada juga yang nggak nyimpan air, ada. Tapi pas airnya sudah diminum nih, baru sekali dua kali regotan gitu kan, rebutan. Ngapain rebutan air satu gelas? Ya, masih banyak di dispenser. Ya, itu yang harus kita pahami ya, tapi itu pembahasan lain, nanti ada pembahasan sendiri. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak berdoa meminta ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqtuluna an-nafsal lati haramallah,
dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa bil haqqi, kecuali ditetapkan oleh syariat. Wala yaznuna, dan mereka yang tidak melakukan zina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athaman, dan barang siapa yang melakukannya, baik itu melakukan kesyirikan, membunuh jiwa, atau melakukan zina, yalqa athaman, berarti dia termasuk orang yang terjerumus kepada perbuatan dosa. Nah, ini dosa, ayat ini ingin menjelaskan kepada kita sebagai dalil dari ayat-ayat sebelumnya, dari hadis-hadis sebelumnya yang menjelaskan tentang dosa besar. Bahkan hadis ini menjelaskan, atau ayat ini menjelaskan kepada kita, sebagaimana dikatakan Imam Qurtubi dan yang lainnya, tidak ada dosa besar setelah melakukan kesyirikan, setelah membunuh jiwa, kecuali adalah dosa besar tersebut adalah zina. Ya, kemarin sampai di situ kalau nggak salah. Kenapa? Bahkan para ulama menjelaskan, sekalipun kita mengetahui tentang hadis Nabi SAW tentang betapa dosanya riba, ya, tentang betapa besarnya dosa riba, sampai di situ dikatakan apa? Lebih besar dosanya daripada seorang anak menzinahi ibunya, kan begitu? Ya, maka sebagian ulama berpendapat berarti riba itu dosanya lebih besar daripada zina. Tetapi hadis tersebut, ya, itu dipandang oleh ulama hadis yang mengatakan bahwasanya dosa riba itu lebih dahsyat daripada seseorang menzinahi ibunya, itu hadisnya lemah. Itu hadisnya lemah. Artinya para ulama mengatakan tetap zina itu lebih besar lagi daripada riba. Meskipun ya lebih besar daripada riba, jelas riba juga dosa besar. Ya, tapi zina lebih besar lagi. Bukan berarti biarin ternyata hadisnya lemah gitu, udah riba aja. Bukan seperti itu maksudnya. Ini untuk menjelaskan betapa besarnya dosa zina. Ya, riba juga sama. Ya, dosa besar, dan ini sering terjadi pada diri kita masing-masing. Ya, ingat ya, riba itu bukan hanya sekedar meminjam uang ada kelebihannya saja. Ya, kita tahunya riba itu kalau minjem duit ke bank konvensional kemudian ada kelebihannya. Bener kan? Banyak hal yang termasuk riba. Ada namanya riba nasi'ah, ya, banyak jenis riba. Itu salah satunya contoh nih yang sering terjadi. Ketika kita meminjam uang, ya, ini apa namanya? Nanti ada dosa yang ke-10 apa ke-9 gitu tentang riba itu. Tapi sedikit saya jelaskan, banyak terjadi ya perkara-perkara yang itu padahal riba, tapi kita nggak tahu kalau itu riba. Contoh misalkan, ya, sebagian ulama mengatakan riba nasi'ah atau salah satu jenis riba, yaitu adalah ketika kita meminjam uang sama teman kita. Misalkan saya minjem uang ke Pak Heri 1 juta sekarang nih. Saya bilang, Pak Heri minjem uang 1 juta. Saya tadi lihat Pak Heri jalan kaki dari rumah ya. Kemudian kata Pak Heri gini, ya udah Ustaz, saya kasih pinjam 1 juta, tapi anterin saya dulu ke rumah. Itu riba itu namanya. Ya, jangan pernah dikira itu bukan riba. Jadi riba itu bukan hanya sekedar dengan uang. Itu sebagian ulama mengatakan itu riba nasi'ah. Meskipun sebagian ulama tidak ada yang mengatakan riba nasi'ah, tapi itu bagian daripada riba. Kenapa? Riba itu kan apa? Sesuatu hal ya, mengambil manfaat, mengambil kelebihan dari pinjam meminjam, kan begitu. Kullu qardin, setiap pinjam meminjam dan di dalamnya ada kelebihan, maka itu riba. Sekarang ketika saya minjam 1 juta ke Pak Heri, kemudian Pak Heri gini, ya udah saya kasih pinjam 1 juta, tapi anterin saya pulang, itu ngambil keuntungan atau bukan? Keuntungan namanya, itu riba, itu sering terjadi. Ya, atau misalkan dalam masalah pengembalian uang. Ya, misalkan saya jualan, Pak Heri juga jualan juga. Saya baru buka jualan saya ini, tiba-tiba ada orang beli, belanjanya 30.000, uangnya 100.000. Saya kan belum ada kembalian, namanya juga baru buka. Saya minjem ke Pak Heri, Pak Heri nukar dulu nih 100.000 nih. Kata Pak Heri, wah ini belum ada 100.000, emang belanjanya berapa? 30.000, uangnya 100. Ya udah, ini kalau 70.000 ada, 30.000-nya nanti ya, kalau udah ada saya kembaliin. Itu boleh apa enggak? Enggak boleh, itu namanya riba itu. Ya, riba. Kenapa? Itu termasuk
komoditas ribawi. Ada dalam riba itu namanya komoditas ribawi seperti emas, perak, ya, atau mata uang termasuk. Artinya kalau komoditas ribawi itu harus cash, harus langsung, ya, harus langsung cash ya, dan biadin langsung. Itu nggak boleh. Ya, ini sering terjadi. Ya udah, kadikeun halawe 70 kan 30 nggak boleh itu dalam Islam. Ya, kecuali kalau akadnya bukan tukar menukar, tetapi meminjam. Beda lagi akadnya, nantilah insyaallah ada pembahasan tersendiri ya. Jelas hadis yang menjelaskan tentang seseorang, ya, dikatakan dalam hadis tersebut bahwasanya riba itu dosanya lebih besar daripada orang yang menzinai ibunya. Sebagian ulama ya, itu menganggap hadisnya lemah. Artinya ingin menjelaskan kepada kita, menunjukkan bahwasanya zina itu dosanya lebih besar daripada riba. Meskipun riba tersebut dosa besar juga. Makanya di sini digandengkan ya dengan ibadah yang lain. Kalau kalian tidak melakukan kesyirikan, atau kalian melakukan kesyirikan, kalian membunuh jiwa yang tidak dibolehkan oleh syariat, atau kalian melakukan zina, yalqa athaman, berarti engkau telah terjerumus kepada dosa besar. Ya, kemarin kita jelaskan tentang ayat tersebut. Benar nggak sampai di situ kemarin? Takut saya yang keliru. Benar sampai di situ? Hah? Benar nggak Pak? Saya lupa nih. Benar ya? Kalau bapak-bapak bisa lupa, saya juga sama bisa lupa juga. Jangan pernah dianggap saya nggak bisa lupa ya. Saya juga sama. Ya, makanya di sini dikatakan dalam ayat tersebut, kata Imam Qurtubi, wadallat hadhil ayatu ala annahu laisa ba'dal kufri a'dhamu min qatli nafsi bighairil haqqi summa zina walihada sabata fi haddin zina al-qatlu liman kana muhsanan au aqsal jaldi liman kana ghairu muhsanin. Kata Imam Qurtubi, wadalat hadil ayat tersebut ya, yaitu tadi surat Al-Furqan ayat 68 dan seterusnya. Wadalat hadil ayat ini ala annahu laisa ba'dal kufri, ingin menjelaskan bahwasannya tidak ada setelah kekufuran alias setelah kesyirikan a'dhamu min qatli nafsi, yang lebih besar dosanya daripada kesyirikan atau membunuh jiwa tanpa hak, tsumma zina, yaitu adalah melakukan zina. Walihada thabata fi hadis zina, maka dari itu ya, syariat itu telah menetapkan hukum had. Ya, kan menentukan itu dosa besar atau dosa kecil itu jelas ada ancaman, ada laknat, atau Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan had, menentukan hukum di dunia itu menunjukkan bahwasanya dosa tersebut adalah dosa besar. Dan zina ada hukum hadnya, kan begitu ya, kemarin kan gitu. Dan zina itu ada hukum hadnya, di dunia harus dilakukan hukum tersebut. Apa hukumannya kemarin? Hah? Sebelum dirajam apa dulu? Ya, dicambuk atau dirajam sebelum itu ada hukum dulu? Ada hukum enggak? Ya, ada. Kemarin kita menjelaskan salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa 12 atau 13, 14 atau 15 itu menjelaskan ya, bahwasanya orang yang melakukan zina itu tahapan yang pertama itu apa dulu? Harus dikerem dulu, kan gitu kemarin ya. Harus dikerem dulu. Ya, alias dikarantina bahasa lembutnya, mas sampai kapan? Sampai mati, dan tidak boleh dinikahkan. Atau tahapan yang kedua apa? Adza, yaitu adza itu apa? Dicela. Ya, kenapa? Karena dia sudah terjerumus kepada perbuatan zina. Cuman memang kemarin kita jelaskan para ulama berbeda pendapat. Mana yang didahulukan? Ya, kalau perempuan apakah dikarantina dulu, atau tahapan kedua langsung dicela, atau dicela dulu kemudian dikarantina. Ya, sebagian ulama yang berpendapat kalau yang melakukannya laki-laki ya sudah berarti dikerem. Kalau perempuan berarti harus dikarantina sampai dia meninggal dan tidak boleh dinikahkan dengan siapapun. Ya, kalau laki-laki berarti harus dicela. Namun sayangnya para ulama menjelaskan hampir sepakat dua hukum ini adalah hukum yang sudah terhapuskan. Akhirnya apa? Nanti di ayat selanjutnya kita jelaskan bahwasanya karena dua hukum tersebut dihapuskan, akhirnya apa? Kalau laki-laki dan perempuan tersebut boleh menikah, di apa? Dicambuk.
sebanyak 100 kali. Kemudian apa? Diasingkan selama 1 tahun. Kecuali yang sudah menikah. Ya, yang sudah menikah jelas itu harus dirajam sampai mati. Ya, bukan meninggal lagi sampai mati. Ya, jadi kalimat mati ini kan kalimat yang konotasinya itu menyeramkan. Ya, kalau meninggal itu terlalu lembut. Ya, orang yang melakukan dosa tersebut sebut aja mati. Supaya apa? Kalau kita paham itu konotasinya buruk, mengerikan, supaya kita nggak melakukan. Ya, makanya dalam syariat itu kalau hal tersebut itu kasar, ancaman, jelaskan aja ancaman. Nggak perlu dengan menggunakan bahasa lembut. Ya, makanya di kita itu sering dilembutkan. Ya, wanita tuna susila atau pekerja seks komersial itu terlalu lembut. Dalam syariat sebut aja pezina itu namanya. Ya. Nah, kasar justru itulah dalam syariat itu harus dibilang kasar kayak gitu. Ya, kalau dibilang lembut ya orang bangga, "Oh, saya kan pekerja juga." Tapi pekerjanya PSK kan begitu. Jadi apa dengan bahasa lembut itu seolah-olah melegalkan perbuatannya. Makanya nggak usah dikasih kata lembut lagi. Kita mengikuti syariat aja. Kalau mereka itu yang melakukan itu adalah pezina. Ya, kalau dengan bahasa lembut itu sama saja dengan melegalkan dan mereka tidak merasa berdosa. Tapi kalau dengan mengucapkan dengan kalimat syariat meskipun dipandang keras kasar, itulah tujuan syariat. Supaya apa? Menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela. Menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah termasuk dosa besar. Gak usah pakai lembut lagi. Ya, sebut aja pezina, laki-laki ataupun perempuan. Ya, nah, makanya tadi dijelaskan kalau sudah menikah berarti dia harus dirajam. Cuman dirajam ada tahapannya kan begitu. Udah dijelaskan kemarin belum? Hah? Kalau dirajam itu ada tahapannya. Ada sudah jelasan belum kemarin? Lupa saya. Hah? Sudah. Tahapannya bingung juga, aduh lamun nanya sudah takut ditanya juga kan ya. Mending cari aman aja lah, belum dibahas ya, biar dibahas lagi. Udah Pak? Udah. Tahapannya apa aja? Saksinya berapa? 5 apa 6? Hah? 5 apa 6? 4 ya. Saksinya 4 dalam syariat itu, ya. Dan 4 itu siapa aja? RT, RW, Kades gitu apa? Gimana? Hah? 4 itu siapa aja? Semuanya laki-laki. Ya. Seorang bisa dirajam itu harus melewati beberapa tahapan kan begitu. Yang pertama tahapan harus ada saksi dulu 4 orang. Dan 4 orang itu semuanya harus laki-laki. Nggak boleh misalkan yang penting mah 4, yang penting mah 3 laki-laki 1 perempuan, nggak boleh. Atau 2 laki-laki 2 perempuan, 2 laki-laki 2 perempuan yang penting 4, nggak boleh. Semuanya harus laki-laki. Tapi 4 tersebut meskipun semuanya laki-laki harus apa kemarin, ingat nggak? Harus apa? Maaf ya, harus tahu saksi tersebut betul-betul harus melihat, harus melihat orang yang melakukan zina tersebut memasukkan kemaluannya kepada pasangan zinanya. Ya, paham? Jangan nanti 4 orang udah saksi sikat rajam, nggak bisa kayak gitu. Ya, harus 4 saksi dan 4 saksi tersebut laki-laki, kemudian melihat kemaluan tersebut dimasukkan ke pasangannya, itu baru bisa diakui. Atau syarat yang kedua apa Pak? Tahapan yang kedua. Hah? Wanita tersebut hamil yang padahal itu tidak memungkinkan hamil. Contohnya apa? Ya dia mungkin suaminya jauh banget di mana gitu. Sudah lama nggak hubungan, atau sudah cerai, atau sudah meninggal kok tiba-tiba hamil. Ini kan nggak memungkinkan kecuali dia melakukan zina. Nah, ini tahapan kedua baru itu bisa dirajam itu. Yang ketiga apa? Nah, tahapan yang keempat itu seorang bisa dirajam itu kalau perempuannya memang ngaku, oh saya pernah melakukan zina. Ya,
Kemarin nih saya sebelum zuhur kemarin saya diundang diskusi sama salah satu pengacara. Ya pengacaranya jelas sering ngurusin perceraian dan lain-lain. Kemarin ya, jadi ada yang curhat. Sebetulnya pertamanya tentang menanyakan tentang menanyakan nikah siri. Nikah siri ini sah atau enggak? Sah apa enggak, Pak? Hah? Sah menurut siapa, Pak? Menurut agama. Menurut agama, selama syarat dan rukunnya terpenuhi sah. Tapi memang secara hukum ya katanya tidak sah karena tidak diakui. Tapi secara syariat sah, Pak. Ya karena memang nggak ada ini aja legalitas administrasinya. Ya meskipun bisa diuruskan nanti ke KUA, ya namanya isbatun nikah kalau nggak salah. Ya, jadi Pak yang udah nikah siri urusin bisa itu Pak. Jangan diam-diam ya. Ya, nah saya bilang emang kenapa nikah siri? Ya Ustadz waktu itu darurat katanya. Daruratnya kenapa saya bilang? Ya sebetulnya Ustadz ini aib katanya. Tapi saya udah tahu ketika ngomong aib saya udah paham. Aibnya kenapa saya bilang? Ya namanya mahasiswa-mahasiswi, inilah yang harus kita hati-hati. Mahasiswa-mahasiswi ngekos jauh dari orang tua, udah gitu pacaran, akhirnya terjadi ya hamidun, hamil di luar nikah, ya itu mah hamidun, ya bukan awah bapak ante naon sih. Namanya bukan gak ada bapaknya, ada bapaknya. Kenapa saya bilang gitu? Kemudian dia mengatakan, Ustadz malu sama tetangga. Terus keluarga perempuannya minta laki-lakinya tanggung jawab. Bahkan saya disalahkan Ustadz katanya. Disalahkan sama siapa? Sama keluarga perempuannya. Saya gak menerima. Gak menerima gimana? Itu yang ngelakuin sama-sama dewasa. Pacaran udah lama. Berarti apa? Suka sama suka. Saya bilang sebetulnya nggak boleh, ya. Kenapa orang lain nggak boleh tahu? Justru nggak masalah tahu. Itu sebagai hukuman sosialnya, ya hukuman sosialnya. Akhirnya sering terjadi. Ya bahkan kemarin saya ingatkan ya kalau nggak salah saya menjelaskan tentang masalah reuni kan begitu, harus hati-hati. Ya reuni ini sering menyebabkan kemarin CLBK, cinta lama belum kelar ya. Atau cinta lama bersemi kemaksiatan ya. Nah ini harus hati-hati. Nah di sini katakan etapan rajam itu ada 3. Yang pertama harus ada saksi 4 orang, semua laki-laki dan menyaksikan memasukkan kemaluan. Yang kedua perempuan tersebut hamil yang padahal itu tidak memungkinkan untuk hamil. Yang ketiga yaitu adalah ada pengakuan dari seorang perempuan yang mana dia mengakui bahwa dirinya sudah hamil. Ya, kita lanjut di hadis atau dalil berikutnya ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyudan bin adam qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka qala thumma ayun qala an taqtula waladaka khasyatan an yut'ama ma'aka qala thumma ayun qala an tuzani hauli la tajahrika. Di sini dikatakan bahwasanya hadis dari yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda kapan? Wasuila, ketika ditanya ayyudan bin A'tam. Nabi SAW bersabda ketika ditanya dosa yang paling besar. Maka Nabi mengatakan apa? Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar yaitu adalah engkau menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, alias melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa khalaqaka, padahal Allah yang menciptakanmu. Summa qala, ya summa ayun. Kemudian ditanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Antaqtula waladaka khasyatan an yut'ama ma'aka. Ya dosa yang paling besar itu ya adalah antaqtula waladaka, engkau membunuh anakmu. Ya, kenapa khasyatan an yut'ama ma'aka? Yaitu karena
khawatir tidak bisa makan bersamamu, alias khawatir tidak bisa memberikan makan. Ini sama ya, terjadi beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah di Jakarta apa di Depok ya, sekeluarga bunuh diri ya karena merasa kayaknya tidak bisa memberikan nafkah. Ini dosa besar, bukan kebaikan. Ini terjadi ya di Depok apa Jakarta lah kurang lebih. Kemudian ditanya lagi, qala summa ayun, kemudian apalagi selain daripada membunuh anak, selain daripada melakukan kesyirikan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, antuzani khalilata jarika, itu adalah engkau menzinahi istri tetanggamu ya, dan ini sering terjadi ya. Makanya di sini dikatakan Nabi SAW, kenapa? Di antara dosa besar ya adalah melakukan zina dengan tetangga. Ini terjadi Pak ya. Saya punya cerita lagi, ini cerita asli. Ada di sini yang suka mancing nggak? Ya kalau mancing iseng mah nggak apa-apa. Ini mah si mancing tuh benar-benar wah kayaknya mah nggak bisa hidup tanpa mancing kayaknya. Ini terjadi, saya nggak perlu jelaskan di mana ya. Yang jelas saya kenal dengan korbannya dan pelakunya. Karena suaminya ini nih, makanya hati-hati. Kenapa dalam Islam itu sering larangan, jangan sering meninggalkan meninggalkan istri kalau nggak ada darurat. Ini suaminya mancing terus tuh. Kan kalau mancing itu ke mana itu tuh? Cirata. Oh, iya si ibu mau tarik jika nama curhat ya. Itu kalau mancing kan biasanya nginep, ya kan? Nginep. Ini sering terjadi. Ternyata apa? Nauzubillah min dzalik. Semoga ini enggak terjadi pada keluarga kita masing-masing. Suaminya hobi mancing, tinggal ini nginep, kadang sehari, kadang 2 hari. Ketika suaminya enggak ada, masuk laki-laki lain. Terjadi ini, digerebeknya juga sama RW. Ya. Akhirnya apa? Terjadi perzinahan di situ. Dan ini digerebek sama RW, langsung coba bayangkan sama RT dan RW. Ya, padahal apa? Di sini dikatakan, kenapa? Nabi SAW mengatakan termasuk dosa besar engkau zina dengan tetanggamu. Kenapa? Karena tetangga itu memiliki hak tersendiri yang harus kita jaga. Ya, karena tetangga itu adalah orang yang pertama kali kalian lihat ketika engkau keluar rumah. Ya, ketika kita keluar rumah, siapa yang pertama kali dilihat? Tetangga. Dan tetangga adalah orang yang pertama kali ketika kita meminta pertolongan. Ya, ketika kita sakit apa pasti kita ke tetangga dulu, bahkan lebih dekat daripada keluarga kita. Makanya memiliki hak tersendiri. Berarti apa? Ada amanah di dalamnya. Amanah dalam Islam kita saling menjaga terhadap tetangga kita. Ketika kita pergi atau tetangga kita pergi, kita diamani untuk apa? Untuk saling melindungi, untuk menjaga. Makanya ketika menjadi dosa besar karena kalian tidak amanah terhadap hak tetangga yang harus dijaga dan harus dilindungi, justru kalian menzinahinya. Ya, padahal apa? Nabi SAW menjelaskan kepada kita semuanya apa? La wallahi la yuminu, wallahi la yuminu, wallahi la yuminu. Demi Allah kalian tidak beriman. Itu diulang 3 kali. Kapan itu? Ya, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Seseorang tidak dikatakan beriman kapan? Ketika dia tidak membuat aman tetangganya. Padahal membuat aman atau tidak membuat aman itu kan banyak, dengan mata, dengan perbuatan, dengan ucapan. Itu bisa jadi nggak membuat nyaman tetangganya. Itu aja nggak boleh. Apalagi kita menzinahi tetangganya. Nauzubillah min dzalik. Ini sering terjadi. Ya, di kampung kita, ya, di lingkungan kita sering terjadi. Ya, tetapi bukan berarti ketika ada terjadi seperti itu kita mengejeknya, jangan. Ya, justru kita mendoakan supaya apa? Supaya tobat, supaya menjadi lebih baik. Jangan pernah mengejek seseorang yang melakukan dosa. Nabi SAW mengatakan apa? Orang kalau kita mengejek orang yang melakukan dosa, maka ini dikhawatirkan kita juga sebelum meninggal akan melakukan dosa yang mereka lakukan yang kita ejek. Harus hati-hati. Ya, tetapi kenapa harus menceritakan ini sebagai pelajaran? Ya, kenapa? Supaya kita punya hak untuk menjaga tetangga kita masing-masing. Ya, kemudian di sini juga dikatakan, ya, di antara dalil yang harus kita pahami, bahkan Nabi SAW menjelaskan kepada kita semuanya, karena yang namanya syahwat, ya, yang namanya perzinahan, apalagi kita sama tetangga, meskipun sama tetangga
kita harus saling menjaga, ya, harus saling melindungi, tetapi bukan karena biarinlah di tetangga, enggak maksudnya bukan karena kita tetangga harus saling melindungi merasa bebas, jangan. Ya, ada sebagian tetangga itu karena sudah tetangganya dekat, kalau kata orang Sunda mah larsup, ya. Larsup itu apa? Keluar masuk bebas saja. Ya. Kadang kita lagi ini datang istri tetangga masuk misalkan, "Mak, gaduh uyah tuh," kan gitu. Itu bukan berarti kita sama tetangga udah deket, ya itu enggak. Ya, atau bahkan karena tetangga dekat kita membuka aurat, ya, membuka kerudung, jangan seperti itu. Saling menjaga di sini bukan berarti menjaga ketika pergi, enggak, tapi menjaga aurat kita masing-masing. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu panah setan ini masuk ke dalam diri kita, nggak pernah tahu. Ya, nah ini yang harus kita fahami. Ya, kenapa hak tetangga ini harus kita jaga? Salah satunya bukan hanya sekedar menjaga ketika pergi dan satu sama lainnya, tetapi menjaga aurat kita masing-masing. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nungguin aja kan? Nungguin aja ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yazni hina yazni wa huwa mu'minun, wa la yasriku hina yasriku wa huwa mu'minun, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara dalil yang dinukilkan Imam Dahabi rahimahullah taala, la yazni hina yazni wa huwa mu'minun. Tidaklah seorang pezina, ya, saat berzina dalam kondisi beriman. Wala yasriku hina yasriku wa huwa mu'minun. Tidaklah seorang pencuri ketika mencuri dia beriman. Wala yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'minun. Dan tidaklah peminum khamr itu ketika meminum dia beriman. Hadis ini ingin menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita bahwasanya orang yang melakukan zina itu ketika melakukan zina tidak mungkin dia dikatakan beriman. Artinya apa? Melakukan perzinahan itu bisa menghilangkan keimanan yang ada dalam dirinya. Kenapa? Saking lemahnya iman. Dalam hadis lain nanti kita jelaskan bahwasanya orang yang melakukan zina, keimanan yang ada dalam hatinya itu hampir terlepas dalam dirinya. Saking apa? Saking besarnya dosa tersebut. Ya, meskipun tidak menjadikan kafir, tapi hampir lepas keimanannya. Kenapa? Menunjukkan lemahnya iman, menunjukkan betapa dahsyatnya dosa yang dilakukan oleh seorang karena zina. Ya, adapun penjelasan selanjutnya nanti setelah saat Isya insyaallah, mudah-mudahan selesai ya di pertemuan ini. Kalau selesai ya pertemuan yang akan datang kita menjelaskan bab selanjutnya. Nanti kita lanjutkan lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Kita lanjutkan kembali hadis yang tadi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan la yazni hina yazni huwa mu'minun. Tidaklah seorang pezina saat berzina dalam kondisi beriman. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis tersebut secara tidak langsung menafikan keimanan seseorang. Artinya apa? Tidak mungkin seseorang berzina itu adalah dalam keadaan beriman. Tetapi yang menjadi pertanyaan itu, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menafikan bahwasanya mengatakan orang yang berzina itu tidak beriman di sini itu ada dua definisi atau dua makna. Yang pertama bisa jadi menafikan keimanan di sini adalah menafikan aslul iman, yaitu menafikan iman yang inti. Artinya apa? Iman tersebut hilang, berarti dia keluar daripada agama Islam. Makna yang kedua, penafian iman di sini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya tidak beriman tersebut maksudnya adalah tidak beriman secara sempurna. Mana pendapat yang lebih condong? Pendapat yang lebih condong itu bahwasanya orang yang berzina dalam hadis tersebut dikatakan tidak beriman, artinya adalah tidak beriman secara sempurna, bukan menghilangkan keimanan seluruhnya.
Karena banyak dalil-dalil yang menjelaskan baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW bahwasanya orang yang melakukan zina itu tidak kafir, ya, tidak keluar daripada agama Islam. Sehingga makna penafian Nabi mengatakan bahwasanya orang yang berzina itu tidak dalam keadaan beriman, maksudnya adalah tidak beriman secara sempurna. Untuk apa? Untuk menunjukkan betapa lemahnya keimanan seseorang ketika melakukan zina. Ya, nanti ada 2 hadis lagi atau 3 hadis lagi hampir sama. Bahkan di situ Nabi SAW mengatakan apa? Hampir hilang imannya. Tetapi hampir hilang di sini adalah hilang kesempurnaannya. Dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya tidak menjadi kafir, tetap seorang muslim tetapi terjerumus kepada dosa besar. Bahkan dalam hadis lain mengatakan apa? Keimanannya itu seperti bayangan. Ya, kita kan semuanya memiliki bayangan masing-masing ya. Kalau kena cahaya ada bayangan, meskipun itu bayangan kita tapi masih melekat pada diri kita. Nah, dalam hadis lain Nabi mengatakan bahwasanya orang berzina itu keimanannya itu seperti bayangan. Meskipun bayangan itu masih ada dalam atau masih terhubung dengan diri kita masing-masing. Berarti apa? Ini sebagai bukti dalil bahwasanya orang berzina itu masih muslim, tetapi dia termasuk atau terjerumus kepada dalam dosa besar. Tetapi ala kulli hal, yang harus kita ketahui, meskipun ya orang yang berzina atau bahkan dalam hadis lain Nabi pernah mengatakan apa? Fa innaka lam tusolli. Ada yang mengatakan bahwasanya atau dikatakan tadi la yu'minu. Ya, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Tadi katakan demi Allah seseorang itu tidak beriman sebanyak 3 kali. Kapan? Ketika seseorang itu tidak membuat aman tetangganya. Ini sama dengan hadis ini. Tidak beriman di sini sebagian ulama mengatakan adalah tidak beriman secara sempurna, alias bukan karena kekafiran. Ini yang harus kita pahami. Tetapi meskipun keimanan asli, ya, keimanan tidak hilang seluruhnya, yang namanya seseorang kurang iman atau lemahnya iman itu adalah kondisi yang sangat membahayakan. Apalagi ketika kita kurang iman itu terkadang apa? Terkadang kita nggak sadar. Ya, kalau kita imannya sedang naik, pasti kita bakal ingat, bakal sadar kalau iman kita sedang naik. Ingatnya gimana tuh? Kalau iman kita sedang naik, gimana caranya? Semangat ibadah, oh ya, semangat kajiannya jam 6, jam 5 udah di masjid, ya. Karena keimannya kuat, bukan karena takut hujan, enggak, ya, itu harus contoh. Ya, orang kalau keimannya lagi naik, semangat ibadahnya, ya, semangat melakukan kebaikan, semangat melakukan ketaatan. Tapi kalau iman sedang turun, kadang kita nggak sadar, ya, kadang kita nggak pernah peduli. Salah satu cirinya keimanan seseorang sedang turun kapan? Tidak pernah tertarik dengan pahala yang ada di sisi Allah. Ya, kita jelaskan nih, kalau bapak ngelakuin kayak gini, kalau ibu ngelakuin kayak gini nih pahalanya A, B, C dan yang lain, tapi kita nggak tertarik, berarti menunjukkan kelemahan imannya. Ya, sering kita dijelaskan tentang amalan, ya ini haram, ya ini wajib, ini sunnah, ini bid'ah, tapi kita nggak pernah peduli. Ya, nggak pernah peduli ini haram lah, ini makruh lah, ini apa namanya bid'ah lah, kita nggak pernah peduli, nggak pernah tertarik untuk melakukan ketaatan kepada Allah, berarti menunjukkan imannya sedang lemah. Ini harus hati-hati. Nah, orang yang berzina ini meskipun dia tidak keluar daripada agama Islam, ya, sekali dia melakukan zina saja imannya bisa hilang, tidak sempurna. Bagaimana kalau dia melakukan zina berkali-kali? Ya, bisa jadi apa? Bisa jadi hilang iman yang ada dalam dirinya. Makanya Nabi SAW mengatakan ketika dia bertobat, ya, dia mengakui kesalahannya, kemudian dia meninggalkan perbuatan zina tersebut, maka iman tersebut akan kembali. Artinya apa? Akan semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan main-main dengan iman. Tadi saya menjelaskan di kajian yang lainnya, ya, tentang hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, bahwasanya Nabi SAW bersabda menjelaskan kepada kita semuanya, innallaha yu'ti dunya ala man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'til imana illa man yuhibbu. Bahwasanya kata Nabi SAW, Allah itu akan memberikan dunia kepada siapapun, baik kepada orang yang beriman ataupun tidak beriman. Allah berikan dunia.
Ya, baik dia ngaji ataupun nggak pernah ngaji, Allah berikan dunia, berikan rezekinya banyak, berikan hartanya banyak, Allah pasti berikan. Ya, tetapi kata Nabi SAW, innallaha la yu'til imana illa man yuhib. Kalau dunia Allah berikan kepada siapapun, mau taat nggak taat, mau beriman mau kafir, Allah berikan. Tetapi kata Nabi mengatakan apa? Innallaha la yu'til imana, tapi Allah tidak akan pernah memberikan keimanan kepada siapapun illa man yuhib, kecuali kepada seseorang yang Allah mencintainya. Makanya apa? Kalau kita sadar, iman itu nggak pernah kita bisa miliki dalam hati kita, nggak bakalan bersemayam dalam hati kita kecuali karena Allah menginginkan kebaikan, kecuali karena Allah mencintai kita. Makanya apa? Jangan pernah bermain-main dengan iman. Nggak apa-apalah, ada iman mah naik turun, nggak apa-apa, tinggal naikin lagi. Nggak usah berpikir seperti itu. Harusnya kita bersyukur ketika Allah memberikan keimanan, berarti kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Ya, karena nggak sembarang Allah memberikan keimanan, kecuali siapa? Orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini katakan bahwasanya Nabi menjelaskan la yazni, tidak seorang pun atau tidaklah seorang pezina melakukan zinanya kecuali dia tidak memiliki keimanan. Artinya apa? Keimanannya tidak sempurna. Kemudian ya, di antara dalil yang lainnya yang dijelaskan Imam Az-Zahabi rahimahullah taala yang dinukilkan dalam kitab Al-Kabair, wa qala sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim, syaikhun zani wa malikun kadzabun wa ailun mustakbirun. Nabi SAW bersabda, salasatun la yukallimuhumullah, ada 3 golongan atau 3 kelompok la yukallimuhumullah, jangankan masuk surga, Allah nggak ngajak ngomong sama 3 kelompok tersebut. Sudah nggak diajak ngomong, apa lagi? Wala yanzuru ilaihim, sudah nggak diajak ngomong, Allah nggak bakaran peduli dengan 3 kelompok tersebut, 3 golongan tersebut. Siapa itu? Wala yuzakkihim, tidak diajak ngomong, tidak dipedulikan. Wala yuzakkihim, mereka tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 nih ancamannya ya. Tidak diajak ngomong, tidak dilihat alias tidak dihiraukan, kemudian apa? Tidak dibersihkan. Siapa itu? Syaikhun zani, yaitu adalah seseorang ya yang mereka orang tua atau seseorang yang melakukan zina. Kenapa di sini dikatakan orang tua, enggak anak muda? Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa alasannya di sini katakan orang tua yang zina? Ya, artinya kalau orang yang masih muda berzina, ya, yaitu memang pada umumnya seperti itu. Karena syahwatnya ini sedang memuncak. Ini sudah tua, yang syahwatnya tidak menggebu-gebu, masih saja melakukan zina. Ya, makanya apa? Itu lebih tercela lagi. Harusnya apa? Kita semakin tua, umur kita sudah 40 tahun, ini seruan kematian itu sudah dekat. Orang yang lebih 40 tahun ke atas itu seruan kematian sudah dekat. Tapi dia melakukan zina, maka hukumannya lebih dahsyat. Dia tidak diajak ngomong, tidak dihiraukan, bahkan tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di sini dikatakan, ya, makanya ini terjadi ya, saking memaksakannya orang yang sudah tua berzina. Ya, kenapa di sini dikatakan lebih dahsyat lagi siksaannya? Saya lupa di daerah Tegal apa di mana atau Cilacap apa di mana ya, karena muncul di berita gitu. Ada orang yang kalau nggak salah 50 tahun atau 60 tahun lebih itu. Makanya Allah mengatakan ancamannya sangat dahsyat. Sudah tua, syahwatnya sudah lemah, dia melakukan zina. Akhirnya apa? Dia mati dalam keadaan maksiat. Dengan cara apa? Meminum obat kuat. Ya, kenapa? Karena kita tahu secara teori saja itu sudah tidak memiliki kekuatan. Tapi tetap dia melakukan zina, nauzubillahi min dzalik, sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala ya mengambil nyawanya, mematikannya itu dalam keadaan berzina. Kemudian siapa lagi? Wa malikun kadzabun. Ya, orang yang memiliki dosa besar, tidak diajak ngomong, tidak dihiraukan, bahkan tidak dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa malikun kadzab, yaitu adalah raja atau pemimpin yang dusta. Kadzab ya, bukan kadzab itu apa? Orang yang senantiasa berdusta. Nah, seorang pemimpin, seorang raja yang senantiasa berdusta terhadap rakyatnya, berdusta dengan kepemimpinannya, berdusta dengan jabatannya,
jangankan masuk surga, ya, dia dilihat saja enggak, diajak ngomong aja enggak, bahkan dia tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa'ailun mustakbirun, orang yang tidak diajak ngomong, tidak dilihat, bahkan tidak dibersihkan, orang yang miskin sombong. Kenapa demikian? Kalau orang sombong itu, ya memang realitanya seperti itu, karena dia ada yang disombongkan. Ya, tapi kalau orang miskin, apa yang harus disombongkan? Sudah miskin, nggak ada yang sombongkan, sombongnya lebih daripada orang yang memiliki. Nah, orang yang seperti itu kata Nabi SAW adalah orang yang tidak diajak ngomong, tidak dilihat, bahkan dia tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada menarik dalam riwayat lain, Nabi SAW pernah menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya sama. Kan banyak ya hadis-hadis yang mengatakan seseorang tidak dilihat, tidak diajak ngomong, bukan 3 golongan ini aja banyak. Ya, siapa lagi kira-kira yang tidak diajak ngomong dan tidak dilihat? Siapa? Orang yang isbal. Siapa orang yang isbal itu? Orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki, itu tidak akan diajak ngomong sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan dilihat. Coba bayangkan, padahal kita ini ibadah yang kita lakukan, puasa, sholat, zakat, dan yang lainnya, tujuannya apa? Supaya kita bisa bertemu dengan Allah, supaya kita bisa diajak ngomong. Karena kenikmatan surga yang paling indah yang akan dirasakan seseorang adalah ketika melihat wajah Allah. Bagaimana mungkin ini terjadi pada diri kita? Makanya apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang dia berharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti apa? Kenikmatan yang luar biasa. Nah, bagaimana mungkin kalau seandainya kita ini dengan dosa yang kita lakukan, pelanggaran, kemaksiatan yang kita lakukan, kita termasuk apa? Orang yang tidak dilihat oleh Allah SWT, jangankan melihat Allah. Salah satunya orang yang isbal. Kemudian siapa lagi? Adalah perempuan yang mereka berdandan dikala suaminya tidak ada. Ya, ini sering terjadi. Ya, dan ini terjadi sampai zaman sekarang. Makanya banyak perempuan, saya sering mendengar ini, ya, perempuan-perempuan, ibu-ibu, kadang apa? Ketika nggak ada suaminya dandan. Alasannya ngomong apa? Mempengaruh salaki. Itulah dosa besar namanya. Ya, tapi ketika ada suami nggak mau dandan. Ngomongnya kenapa? Ah, ngapain dandan, ada suami juga ada di rumah. Kebalikannya justru. Harusnya apa? Dandan itu ketika ada suami. Makanya Nabi mengatakan apa? Ada dosa besar yang saking besarnya dosa tersebut Allah udah nggak peduli lagi. Ya, saking besarnya, kan kita juga sama ya, kalau ada orang melakukan kesalahan, saking banyak kesalahan, terpaduli kan begitu, udah nggak ngurus lagi. Makanya Nabi mengatakan apa? Ada dosa yang Allah tuh betul-betul nggak pernah peduli, tidak akan peduli lagi. Siapa itu? Adalah seorang perempuan yang mereka dandan dikala suaminya tidak ada. Ya, ini harus diperhatikan. Kenapa? Ini yang bisa menyebabkan perzinahan. Ya, ketika suaminya nggak ada, kita dandan terus, siapa yang akan memandangnya? Pasti laki-laki di luar. Ya, mereka yang akan menikmatinya. Bagaimana kalau seandainya ini terjadi perzinahan? Makanya di hadis yang sebelumnya penjelasan para ulama, ya, kenapa dalam hadis-hadis atau dalam ayat-ayat pertama kali disebutkan tentang perzinahan itu adalah perempuan dulu daripada laki-laki. Kenapa? Karena alasannya kemarin ada 2. Ada yang ingat nggak? Alasannya ada 2. Dalam ayat Al-Quran pasti azaniyatu disebut dulu perempuannya, bukan laki-laki dulu yang berzina. Kenapa? Ada ingat nggak alasannya kenapa? Atau lupa lagi nih? Alasannya ada 2. Pertama, karena di zaman jahiliyah, ya, di zaman jahiliyah perempuan-perempuan pezina itu memasang apa? Tanda bendera di depan rumahnya. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya dia siap untuk dizinahi oleh siapapun. Terjadi nggak zaman sekarang? Terjadi. Ya, dengan aplikasi, ya, dengan cara-cara yang lain menunjukkan bahwasanya dia menjual dirinya. Ini perempuan seperti karakternya perempuan zaman jahiliyah. Yang alasan yang kedua yang dijelaskan oleh para ulama, kenapa dalam ayat Al-Quran zina perempuan disebutkan lebih dahulu daripada laki-laki. Kenapa? Karena biasanya yang mencari laki-laki hidung belang, yang mencari perzinahan adalah perempuan supaya dinikmati oleh laki-laki. Ya, makanya apa? Di antara dosa besar, makanya kalau seandainya perempuan tidak mengumbar auratnya, ya, tidak membuka peluang untuk laki-laki melakukan zina,
maka para ulama menjelaskan maka zina ini tidak akan pernah terjadi. Kenapa terjadi? Karena perempuan yang mengumbar aurat di situ. Ya, makanya ini juga yang harus kita perhatikan. Di antara dosa besar nih perbuatan zina seorang perempuan itu bukan hanya sekedar dandan, ini harus perhatikan. Ketika perempuan menggunakan parfum di hadapan laki-laki yang lainnya, di hadapan kaum laki-laki supaya tercium. Wallahi ini Nabi mengatakan itu perbuatan zina itu. Ya, ini sering terjadi. Betapa bangganya seorang perempuan menggunakan parfum yang apa bahasa Indonesia yang nyegak itu apa? Yang menyengat. Kan bangga ya perempuan dengan menggunakan parfum, bangga, padahal itu diantara apa? Perzinahan yang ditanyakan Nabi SAW. Kenapa dia menggunakan seperti itu? Kan biar dicium oleh laki-laki, ya, biar dicium oleh kaum yang lainnya. Ini harus hati-hati. Betapa banyak orang melakukan zina karena wangi parfum. Makanya kenapa ketika kita umroh ya, dalam ibadah umroh atau tawaf dan yang lainnya, kenapa kita nggak boleh menggunakan parfum? Kenapa? Ya, siapa yang sudah umroh coba kenapa alasannya dalam parfum itu dalam umroh itu, dalam rangkaian umroh itu nggak boleh kita menggunakan parfum, benar nggak? Benar apa enggak nih? Benar. Kenapa alasannya? Karena salah satu yang dilarang dalam umroh itu adalah apa? Rafas, melakukan zina baik dengan ucapan, perbuatan ataupun dengan rayuan. Dan salah satu sebab kenapa dalam umroh itu nggak boleh menggunakan parfum, karena parfum itu salah satu yang bisa membangkitkan syahwat. Ya, makanya apa? Nabi sampai mengatakan hukumnya ya, atau termasuk dosa besar, termasuk perzinahan seorang perempuan memberikan atau menggunakan parfum yang menyengat. Tapi kan Ustadz saya bau badan, lah kan gak mesti harus dengan parfum juga. Ya mungkin bapak-bapak tahu ada namanya MBK. Tahu MBK? Ya, yang tahu berarti ya kalau nggak seusia dengan saya berarti lebih senior dari saya usianya. Ya, ada bedak yang untuk bau badan tapi nggak mencolok. Ya, ada namanya MBK. Ini bukan iklan, apa namanya? Sebagai apa namanya? Ya salah satu yang biasa digunakan MBK ya. Ada yang putih, ada yang silver, saya tahu. Ya, yang putih ada yang silver, itu nggak mencolok. Bukan kita nggak boleh menggunakan apa namanya? Penghilang bau badan, boleh, harus silakan ya, tetapi hal tersebut yang tidak mencolok ya, yang tidak menyengat, yang tidak membangkitkan syahwat ya. Jangankan dandan, menggunakan parfum yang menyengat itu nggak boleh. Bagi siapa? Bagi perempuan. Karena ini apa? Nanti pikirannya kemana-mana ya, itu yang bisa menyebabkan seseorang melakukan perzinahan. Kemudian diantara dalil yang lainnya yang dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, yaitu hadis yang terakhir ya, ternyata hadis Imam Muslim bahwasanya seseorang tidak akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, wala yanduru ilaihim, dan tidak dilihat, wala yuzakihim walahum adzabun alim ya, tidak diajak ngomong, tidak dilihat, kemudian tidak dibersihkan, balasannya apa? Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adab yang sangat pedih. Wallahu alam bisawab. Ini diantara penjelasan, diantara dalil-dalil yang belum disampaikan di pertemuan yang lalu, diantara hal yang berkaitan dengan zina. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat ya, kita mendapatkan faidah sebagai bekal untuk diri kita masing-masing, untuk suami kita, untuk istri kita, untuk keturunan kita, supaya kita sama-sama tidak terjerumus kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya perbuatan zina adalah fahisyah, yaitu adalah perbuatan yang buruk ya, buruk bagi yang melakukannya ya, buruk bagi keluarganya, bagi saudaranya, dan itu bisa menjatuhkan kehormatan seseorang. Makanya sering diingatkan oleh para ulama juga ya, ini terkait dengan apa? Peluang-peluang seseorang terjerumus kepada perbuatan zina. Bahkan saya pernah melihat salah satu video yang isinya yang menjelaskan Ustadz Firanda hafidhahullahu taala ya, dan ini juga pelajaran untuk kita
bukan berarti kita belajar agama itu bisa dengan membebaskan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah yang sering terjadi, yaitu adalah kajian tahsin. Ya, seorang laki-laki nggak boleh ngajar tahsin untuk perempuan, nggak boleh, ya. Itu peluang zina, ya ikhwah. Ya, meskipun misalkan kita bisa menjaga, wallahi ini diantara pintu-pintu zina. Ya, meskipun meskipun tidak melakukan hubungan suami istri, tapi kita zinah mata, zinah yang lainnya, dan itu bisa terjerumus kepada zinah yang lebih besar. Apalagi kita mengajarkan tahsin. Ya, mengajarkan tahsin itu pasti yang namanya tahsin itu berkaitan dengan apa? Makharijul huruf, ya. Cara keluar membaca huruf itu berhubungan dengan bibir apa enggak? Bagaimana kalau seandainya yang diajarkan perempuan kita melihat bibirnya? Dan ini terjadi, dikisahkan oleh Ustadz Firanda, terjadi, coba bayangkan. Ya, ada seorang perempuan diajarkan tahsin. Oleh siapa? Oleh ustadz. Bukan orang biasa, ustadz ini namanya. Akhirnya apa? Belajar tahsin. Ternyata apa? Terjerumus kepada perzinahan. Bahkan Nabi SAW menjelaskan kepada kita semuanya, bahkan para ulama menjelaskan, ya, orang yang terjerumus kepada perzinahan, setan itu kan ada namanya, di antara godaan atau perangkap setan itu ada namanya tazyin wa takbih. Ya, tazyin itu memperindah, takbih itu memperburuk. Dan ini sering terjadi kepada orang yang terjerumus perzinahan. Artinya apa? Menjadi tazyin. Ya, kalau setan sudah menjadikan seseorang untuk melakukan zina, akan menjadi tazyin, memperindah sesuatu. Artinya apa? Pasangan zina kita itu padahal lebih jelek daripada istri kita, tapi karena setan bermain tazyin menjadikan indah. Atau sebaliknya, ya, seorang perempuan melihat laki-lakinya padahal itu jelek, tapi apa? Jadi tazyin. Tapi ketika melihat istri kita seolah-olah menjadi jelek. Makanya orang yang tidak akan pernah hidup bahagia dengan istrinya, orang yang tidak akan sakinah mawadah warahmah, adalah orang yang tidak pernah menjaga pandangan dari wanita lain. Ya, kalau kita sering mengumbar mata melihat perempuan lain, ya, terserah mau istri orang atau orang yang lewat, itu sampai kapanpun tidak akan pernah bahagia dengan istrinya. Kenapa? Akan merasa jelek istrinya. Dan inilah terjadi apa? Bibit-bibit perzinahan. Makanya Ustadz Firanda itu yang menjelaskan, ada seorang ustadz, wallahu a'lam bishawab, ya, di mana itu ngajarin tahsin. Padahal nih, menurut beliau, ya, padahal kata beliau, ustadznya ini jelek gini ustadznya ini. Ya, bukan hanya sekedar akhlaknya yang jelek, rupanya jelek. Ya, ustadznya jelek, lebih ganteng suaminya. Ya, suaminya kaya, lebih ganteng, bahkan kata Ustadz Firanda memiliki tubuh yang atletis. Ya, pokoknya ganteng lah, ganteng, kaya, dan seterusnya. Kenapa bisa terjadi sama ustadznya yang jelek itu? Ya, jelek daripada suaminya. Tadi dikatakan tazyin di situ. Kenapa? Sering melihat, ya, sering berdua. Akhirnya apa? Konsultasi. Setelah konsultasi nanya yang lain-lain. Akhirnya apa? Janjian di hotel. Coba bayangkan. Sambil itu terjadi perzinahan. Ya, makanya jangan pernah menganggap enteng. Oh, Ustaz nggak apa-apa pada ininya, tahsin nggak boleh. Ya, banyak akhwat yang bisa mengajarkan tahsin, ini sering terjadi. Tapi kan Ustaz ini mah online, hatta online nggak boleh. Ya, emang kalau online tadi nggak ada kontaknya, pasti ada. Emang kalau online nggak lihat-lihatan, pasti lihat-lihatan, baik pakai Google Meet ataupun Zoom, nggak boleh pokoknya. Ya, supaya apa? Menjaga diri kita untuk terjadi perzinahan. Tapi kan Ustadz saya kuat, emang sekuat apa ente gitu? Ya, yang namanya juga manusia, dan ini berhubungan dengan syahwat. Ya, nanti curhat-curhatan. Nanti privat. Kan setan seperti itu, selain daripada tazyin, selain daripada takbih, ada namanya setan itu, ya, ketika menggoda manusia itu menggunakan batu loncatan. Batu loncatan itu maksudnya apa? Setan ini akan membantu kita melakukan kebaikan. 99 pintu kebaikan akan dibantu setan untuk melakukan kebaikan. Kita jadi taat, kita ibadah, 99% dibantu sama setan. Tapi ujungnya 1%, setan ingin menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Awalnya, Ustadz kan saya menolong, akhwat ini perlu juga belajar agama.
akhwat ini belajar tahsin, betul setan akan bantu dengan ketulusan itu. Tapi di akhir ujungnya bagaimana caranya 1% tersebut, setan akan menggelincirkan manusia demi Allah. Ya, makanya harus hati-hati ya. Bahkan kemarin itu sempat ada sebuah kajian, sebuah halaqah, bukan kemarin, beberapa bulan yang lalu ya. Karena si ustadahnya itu mau kemana gitu lupa saya. Kemudian di majelis taklim tersebut nanya ke saya, "Ustadz, belum ada yang ngisi kajian perempuan, takut nggak cocok dan yang lainnya." Terus gimana, saya bilang, "Tapi ada ustadz yang ahli dalam tahsin itu sudah menikah." Jangan, saya bilang, mau dia sudah menikah kayak mau istrinya 2 kayak mau istrinya 4, jangan. Ya, selama itu laki-laki ngejar, jangan. Ya, kita bisa menggunakan metode lain. Kalau misalkan ustadahnya nggak ada, kan bisa sama ustadahnya online. Ya, nggak mesti harus langsung. Kenapa? Karena ini membuka peluang zina, wallahi zina ini. Ya, apalagi kita berhadapan-hadapan dengan perempuan tersebut, ya, melihat wajahnya secara langsung, melihat ketika membaca makharijul huruf, wallahi ini adalah perbuatan yang bisa terjerumus seseorang kepada zina, nggak boleh. Ya, saya mewasiatkan siapapun nggak boleh, dengan perempuan saja. Wallahu alam bishawab. Ini yang harus kita jaga. Ya, bahkan dulu kan di hadis Nabi SAW ada seorang muadzin. Tahu kisah yang itu? Ada seorang muadzin adzan gitu ya. Ketika adzan ternyata tetangganya perempuan nih di menara, ngelihat tetangganya cantik ya. Ya pokoknya cantik lah dan yang lainnya. Kemudian apa? Si orang muadzin tersebut apa? Sudah melakukan zina, apalagi murtad dari agama Islam. Itu perbuatan zina ya, Pak. Ini sering terjadi. Ya, orang, makanya tadi dikatakan, Nabi mengatakan orang yang berzina itu hilang keimanannya. Ya, imannya lemah. Ya, mending kalau dia bisa tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan hadis yang jelas Nabi SAW, seorang muadzin sudah lemah imannya apa? Kemudian perempuan tersebut mengatakan apa? Wah, aku enggak mau kecuali engkau meninggalkan agamamu. Itu karena perbuatan apa? Zina. Awalnya apa? Mata. Ya, makanya dalam ayat-ayat yang menjelaskan tentang aurat ya, tentang perbuatan zina, pasti Allah ataupun Nabi pasti awal yang pertama kali diperintahkan apa? Ghaddul basar, menundukkan matanya. Karena awal mula zina itu dari mata. Makanya kemarin kita jelaskan ada 4 hal yang apabila 4 hal tersebut ada pada diri seseorang, maka dia termasuk menjaga agamanya. Apa itu? Ingat nggak? Pertama adalah lahadhat, menjaga pandangan. Yang kedua apa? Lafadhat, menjaga lisan. Yang ketiga apa? Khatarat, membayangkan, piktor ya, piktor, pikiran kotor. Dan yang keempat adalah khutuwat. Khutuwat itu aksinya. Jadi kalau orang bisa menjaga pandangan, kemudian menghilangkan pikiran kotor tadi, tidak ngomong dengan hal tersebut dan tidak melakukannya, berarti dia sama saja menjaga agamanya. Kenapa? Karena di sini dikatakan, kenapa dikatakan menjaga agama? Karena semuanya awal dari mata. Dari mata langsung pikiran. Sudah pikiran, tentu bahasannya nanti yang menjurus kepada pikiran kotor tersebut. Sudah lihat ya, masuk pikiran, sering diobrolkan masalah yang dilihatkan, yang keempat baru akan terjadi perbuatan zina tersebut. Ya, makanya hati-hati dengan mata kita masing-masing. Apalagi sekarang ini hal yang sangat mudah kita terjerumus kepada kemaksiatan, terutama di media sosial. Ya, di media sosial itu sangat gampang. Makanya saya sering mengingatkan, di zaman dulu itu orang dikatakan nakal itu adalah ketika salah pergaulan. Kalau diem di rumah, insya Allah baik dulu. Tapi zaman sekarang orang nggak gaul, nggak keluar dari rumah, itu dia juga bisa bermaksiat dan bisa nakal dengan apa? Dengan medsosnya. Ya, ini dengan medsosnya. Apalagi sekarang mudah diakses. Ya, sering terjadi di media sosial. Saya pernah ya lihat di YouTube. Ya, karena sekarang itu HP itu kan sangat hal yang sangat mudah digunakan oleh siapapun, termasuk anak kecil. Saya pernah memeriksa salah satu HP saudara saya dulu, masih kecil, maksudnya bukan kecil banget lah, masih anak-anak. Ternyata apa? Ketika nyetel YouTube,
ya, YouTube apa Instagram saya lupa, yang jelas lihat medsosnya, kemudian muncul di antara manusia yang itu adalah di antara kaum Lut, ya, penyuka sesama jenis, dan itu anak-anak menyaksikan. Saya waktu itu penasaran, ya, karena ada anak kecil tuh saling ejek, nggak live kan ini kan, menyebutkan nama seseorang, ya. Saya kok dengar ini anak-anak saling ejek menyebutkan nama seseorang. Kemudian saya lihat di HP-nya ternyata apa, nama seseorang tersebut yang senantiasa mempromosikan LGBT. Ya, anak-anak kecil tahu itu. Ya, Allah alam bapak-bapak tahu atau tidak, pokoknya menyebutkan nama seorang. Sekarang sering muncul kayak gitu. Ya, bukan hanya sekedar zina lawan jenis lagi. Ya, tapi zina perbuatan kaum Lut yang Allah melaknat mereka. Makanya harus hati-hati. Ya, apalagi kita di zaman medsos, ya, mungkin sekarang bisa terjaga keimanannya, ya, bisa menjaga agamanya, tapi kalau keseringan, ya, sering muncul di beranda, ya, sering, ya, nggak sengaja muncul, itu akan merusak, ya, merusak psikologi seseorang. Ini sering terjadi. Makanya kita juga harus hati-hati, ya. Bahkan sekarang itu banyak kartun-kartun, ya, kalau nggak salah ada dulu sempat viral, ya, kartun 2 orang laki-laki, kalau nggak salah sama lagu anak-anak di situ kalau nggak salah, tapi 2 kartun tersebut 2 orang laki-laki terus sama anak kecil. Dia mengatakan saya akan jalan sama ayahku dan saya juga sayang sama bapakku atau gimana gitulah. Yang penting apa? Dua-duanya laki-laki, coba bayangkan. Ya, ngeri ini. Ini zaman sekarang, ya, terjadi perzinahan baik sesama lawan jenis ataupun sesama sejenis. Nauzubillahi min dzalik, ya. Jelas, ya. Ini yang bisa disampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian. Pesan terakhir, ya, kalau kita memiliki anak perempuan, ya, kalau ada seorang laki-laki yang secara lahiriah kelihatan soleh, ya, akhlaknya bagus, ya, maka Nabi SAW memerintahkan apa? Untuk menikahkannya segera, jangan menunggu-nunggu. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, kalau ada seorang laki-laki yang datang melamar putri kita, kemudian laki-laki tersebut terlihat soleh, akhlaknya bagus, agamanya juga bagus, maka nikahkanlah. Kalau kalian tidak menikahkannya, kata Nabi SAW, fitnatun arid, maka akan terjadi fitnah yang jauh lebih besar. Ya, baik itu pacaran, perzinahan, kita nggak pernah tahu. Ya, yang jelas itu yang harus kita tanamkan kepada diri kita masing-masing. Apalagi sekarang zaman darurat, ya, hampir kasus perzinahan itu tiap hari muncul di media sosial. Terserah dimanapun itu sering terjadi. Yang jadi masalah itu terjadi terkadang pada laki-laki atau perempuan, bahkan di bawah umur. Ya, yang terakhir yang viral itu apa? Ada perempuan dari mana ya, lupa saya. Yang jelas disuruh janjian sama laki-laki tersebut di daerah Tangerang. Padahal perempuan tersebut masih apa? Di bawah umur, diantar sama saudaranya laki-laki yang kecil juga, akhirnya apa? Disekap. Ini harus hati-hati, ya. Karena zaman sekarang, ya, zaman yang sangat luar biasa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.